أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك الشهيد والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Judul khutbah kita pada hari ini adalah mengobati kekerasan hati. Mengawali khutbah kita pada hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho, taufik, inayah dan hidayah. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan salat Jumat berjamaah. Selawat serta salam mari kita sambung agungkan kepada panutan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan telah kita akan mendapatkan ucapan beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sepanjang hidupnya hati seseorang akan selalu berbulak-balik keadaan antara keras dan lembut. Ketika kekerasan demi kekerasan ditambah berbagai maksiat yang menerpana bertubi-tubi, dia akan mengeras. Akan tetapi ketika seseorang meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun akan lembut kembali. Faktor utama penyebab kerasnya hati ialah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati terperosok dalam kubangan dosa, seseorang tidak boleh menyerah begitu saja. Bahkan dia wajib cepat-cepat mencucinya kembali atau bertobat kepada Allah disertai penuh kedudukan dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihissalam, khalilnya yang selalu kembali setiap saat menghibah pada sesuai dengan firman Allah surah Hud ayat 75 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim lahalimun awwahun munib. Artinya sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar orang yang penyantun, penghibah dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Asyani, salah seorang salaf ahli tafsir, pernah berkata, mengingat Allah atau zikrullah adalah obat, sedang mengingat manusia adalah penyakit. Suatu ketika ada seorang yang menghafiri Imam Hasan al-Basri, seraya berkata kepadanya, aku mengeluh akan hatiku yang keras. Maka jawab beliau, gunakan ia dengan zikrullah. Dengan zikrullah derajat seorang terangkat, dosa-dosanya terampuni, setiap bahaya yang macamnya akan terjauhkan, dan semua kesedihannya akan terhina. Dengan zikrullah semua musibah terasa ringan, dada terasa lapang, dan hati pun senantiasa tenteram. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Wasl ayat 8-28 yang berbunyi, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya hendaklah berzikir, ingat kepada Allah, hatimu akan lebih tenang. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang minta nasihat beliau, yang sabdanya, usahakanlah agar bibirmu senantiasa basah dengan zikrullah. Hari riwayat oleh Al-Bukhari. Dengan zikrullah hati akan menjadi hidup. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, masalul ladzi yatarrafuhu masalul hayy wal mayyit. Artinya perumpamaan antara orang yang mengingat Rabbnya ibarat orang yang mati dengan yang hidup. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, siapapun yang mengerti betul akan kebesaran Allah pasti akan banyak mengingatnya, dan banyak mengingat Allah merupakan pertanda tulisnya keimanan seseorang. Di antara cara untuk mengobati kekeratan hati adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbanyak zikir Allah. Zikir akan membawa ketenteraman, menambah rezeki dan melancarkan kewibawaan. Di samping itu, zikir Allah membuat orang merasa senantiasa dihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu meningkatkan ibadah, rasa kembali kepadanya, dan semakin dekat dengannya, yang pada akhirnya menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memelihara anggota badan dari maksiat. Contohnya memelihara pendengaran dari mendengarkan ucapan yang baik dan baik. Kemudian menjaga penglihatan dari pemandangan apa-apa yang halal, yang tidak halal untuk dilihat, dan menjaga lisan dari berbohong dan berdusta. Yang ketiga, memperbanyak membaca tafsir Al-Quran. Dalam Al-Quran terkandung banyak nasihat dan ajaran yang berharga. Padanya terdapat ancaman sekaligus janji kebaikan. Orang yang sekedar membaca Al-Quran mungkin tidak mampu menangkap makna-makna lain kecuali bila dia menemukan ayat-ayat itu lewat membaca tafsir atau penjelasan maknanya. Yang keempat adalah menghadiri majelis taklim orang yang berilmu, berkumpul dengan orang-orang soleh, sambil mendengarkan ceramah orang yang berilmu dapat mengantarkan kita ke dalam akhirat dan membantumu untuk terhadap dunia yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima adalah membaca buku-buku tulisan para ulama. Menelaah pusaka peninggalan para ulama akan menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membaca tulisan seorang alim lagi pandai beramal, berarti kita sedang membaca karya seorang yang dipuji oleh Allah sebagai orang yang sangat takut kepadanya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Fatir ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha aliyyun ghafur. Artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya adalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Karenanya pantaslah kalau ada orang yang membaca tulisan mereka yang takut kepada Allah jadi terwarnai oleh sifat-sifat mereka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang keenam adalah ziarah kubur. Ziarah kubur termasuk salah satu sunnah Rasulullah SAW. Kubur merupakan bukti paling jelas akan singkatnya kehidupan ini dan mengajarkan kepada manusia agar jangan terlena oleh angan-angan yang tidak baik. Alangkah banyak air mata yang membasahi pipi orang-orang soleh. Bakalan mereka menziarahi kubur. Itu semua akibat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terbayang akan tempat kembali mereka setelah nanti, memang tempat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Majah, "Kubur fa'innaha tudzakirukumul akhirah." Artinya adalah kubur sengaja mengingat kamu pada negeri akhirat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah kita yang dapat disampaikan, mudah-mudahan
dapat menggugah hati kita dan kita mengamalkan apa yang telah sampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa ada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa ittiqami billahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'budu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi nafsihi وسنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين 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 يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين واغفر من خذل المسلمين واعز كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اسلم عن السوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا